Hai semuanya, masih bareng gue Aris Fanzon. Ini adalah laptop convertible dari Lenovo yang cocok banget untuk content creation. Kenalin, ini dia Lenovo Yoga 7i. Laptop ini tuh hadir dengan prosesor terbaru Intel ya, generasi ke-12, dan tentunya sudah bersertifikat Intel Evo. Selain punya layar touchscreen berukuran 16 inci, layarnya ini juga bisa kita putar ya, atau kita flip, sehingga memberikan experience yang berbeda ketika bekerja menggunakan laptop ini. Dilengkapi juga dengan stylus agar pengguna lebih leluasa ketika bekerja di layarnya ini. Apa aja yang menarik dari laptop ini? Sekarang mari kita bahas lebih detailnya lagi ya. Makanya tonton video ini sampai beres. Langsung aja mari kita bahas dan let's go! Oke, baik. Secara desain, laptop ini tuh hadir dengan desain yang gua suka. Simple, tapi tetap elegan. Jadi selain cukup tegas, kesan premiumnya juga masih sangat melekat. Untuk dimensi laptop ini tuh terbilang bongsor ya, karena memang punya ukuran layar yang luas, sehingga bobotnya juga tidak cukup ringan menurut gua. Beratnya ini tuh di 2,04 kg. Untuk materialnya ini tuh perpaduan aluminium yang dipoles berwarna silver sehingga menampilkan kesan mewah dan elegan. Pas kita buka layarnya, dengan otomatis laptop ini tuh akan menyala ya, dan kita tinggal siap menggunakannya. Ini cukup unik ya. Selain itu, di layarnya ini terlihat langsung bezel yang cukup tipis pada bagian kiri dan kanan layar. Sedangkan untuk bagian atas terlihat cukup tebal, tapi itu wajar karena space-nya ini tuh digunakan untuk menyimpan webcam. Webcamnya ini tuh 1080 pixel yang mana ini tuh sudah sangat cukup digunakan untuk aktivitas bekerja seperti meeting online. Nah, dilengkapi juga nih dengan privacy shutter ya untuk menutup webcam. Ini berguna banget buat kalian yang concern dengan privacy. Kemudian nih, ngomongin webcam, selain digunakan untuk meeting online, kamera dan sensor infrarednya juga berguna untuk Windows Hello Face Detector yang memudahkan kita membuka kunci layar dengan mudah hanya menghadapkan wajah ke layar. Karena perlu diingat ya, laptop ini tuh tidak mendukung Windows Hello Fingerprint. Untuk kedua angle-nya ini juga bisa sampai 360 derajat ya, dan berasa cukup solid, sehingga kita bisa menggunakan beberapa mode dengan sangat nyaman. Enaknya laptop convertible seperti ini, kita bisa bekerja menikmati konten multimedia di beberapa mode. Ada mode laptop, ada mode tablet, mode berdiri atau stand mode, dan ada juga tent mode. Nah, untuk mendukung aktivitas yang produktif, laptop ini tuh hadir dengan layar yang lebih detail dan tajam. Ukurannya ini tuh 16 inci, menggunakan panel IPS dengan resolusi WQXGA dan sudah multi-touch. Dan menariknya, kalau kalian perhatikan, rasio layarnya ini tuh cukup luas ya, karena ini tuh sudah mendukung rasio 16:10. Digunakan untuk nonton video, melihat gambar, hasil yang ditampilkan terlihat sangat baik dan tajam. Detail warna akurat dan sangat nyaman dipandang ya, karena sudah punya color gamut di 100% sRGB. Untuk touchscreen-nya juga sangat nyaman digunakan, sensitifnya tuh pas ya, dan sangat responsif. Sentuhan jari di layarnya juga ini tuh dapat diterima dengan baik, sehingga pengguna akan merasa nyaman ketika melakukan aktivitas menggunakan jari di layarnya ini. Dan buat kalian nih yang sering menuangkan ide dengan cara coret-coret ataupun kalian yang suka sketch ya atau menggambar, laptop ini tuh sudah dilengkapi dengan stylus. Hadirnya stylus ini tuh bisa memberikan akses pengguna tanpa batas. Stylusnya ini terasa agak kesat tapi hitungannya masih sangat nyaman digunakan. Memberikan garis halus ataupun garis tebal di layarnya ini tuh bisa dilakukan dengan sangat baik. Digunakan untuk menulis catatan, menggambar, atau scrolling konten. Stylusnya ini tuh nyaman digunakan. Kita juga nggak perlu khawatir ketika menggambar ataupun menulis di atas layarnya ini, karena tangan kita yang menempel tidak akan dianggap sebagai input atau perintah. Jadi nggak akan ada yang namanya kecoret gara-gara lengan yang menempel di layar. Nah, untuk stylusnya sendiri bisa menempel pada bagian sisi kanan laptop seperti ini ya, dengan cara memasukkan ke dalam port Type A. Dan karena seperti ini, jadi stylusnya ini tuh masih menggunakan baterai. Nah, sekarang kita lanjut untuk konektivitasnya yang lengkap. Jujur ini gue suka banget. Di bagian kirinya ini tuh ada HDMI 2.0, kemudian ada juga USB 3.2 Gen 1, dan ada juga 2 buah Thunderbolt 4. Ini cakep banget sih. Terus ini yang menarik nih, ada 1 buah card reader yang mana berguna banget untuk content creator. Nah, sementara di sebelah kanannya terdapat tombol power button, kemudian ada juga USB 3.2 Gen 1, ada audio combo jack 3,5 mm. Untuk speakernya ini tuh ada 4 buah stereo speaker ya, yang bisa menghasilkan kualitas suaranya yang sangat bagus banget di kelasnya. Asli jujur gue suka banget sama karakter suaranya ini. Bassnya berasa enak, detailnya bagus dan halus. Berikut adalah kualitas speakernya. Silahkan teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Kemudian untuk aktivitas pekerjaan mengetik, keyboardnya ini tuh bisa ngasih pengalaman mengetik dengan baik ya. Tombol-tombolnya tuh cukup empuk dan terasa feedbacknya ketika digunakan sehingga membuat jari betah mengetik lama-lama di laptopnya ini. Terlebih lagi, keyboardnya ini tuh punya ukuran full size. Jadi buat kalian yang kerjaannya sering-sering input angka, adanya numpad seperti ini akan lebih membantu pekerjaan. Dukungan backlit yang bisa kita atur tingkat cahayanya ini menjadi nilai lebih, sehingga pengguna bisa mengetik di kondisi kurang cahaya. Di bagian atasnya ini tuh ada tombol smart key untuk mengakses dengan cepat beberapa aplikasi dan settingan Lenovo. Atau kita juga bisa membuka cepat aplikasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Gak lupa juga nih, laptop ini tuh punya touchpad yang menurut gua bisa dibilang licin banget enggak, dibilang keset juga enggak ya. Tapi dengan touchpadnya ini tuh gua bisa melakukan scrolling, zooming, tap-tap dengan sangat mudah. Surfing di touchpadnya ini juga enak banget dan tanpa meninggalkan bekas minyak seperti material laptop pada umumnya. Kemudian yang gua suka sama laptop ini, jelas selain convertible 2-in-1, laptop ini juga punya performa yang kencang dan menggunakan grafika terbaru dari Intel, yaitu Intel Arc A370M yang sudah memiliki dukungan terhadap DirectX 12 Ultimate, hardware ray tracing, variable red shading, serta masih banyak lagi. Untuk varian yang gue pakai ini menggunakan Intel Core i7 12700H, sudah Intel Evo Platform, kemudian Intel Arc A370M, SSD-nya 1TB, Wi-Fi 6E, baterainya ini tuh 99,99 Wh, sudah menggunakan Windows 11 Home, dan tentunya sudah ada Office Home and Studio 2021. Melihat dari skor benchmarknya, laptop ini tuh sudah sangat kencang di kelasnya. Aktivitas pekerjaan seperti kantoran, profesional bisa dijalankan dengan sangat baik. Malah gue juga coba nih ngedit video ya menggunakan aplikasi DaVinci Resolve, bisa berjalan dengan sangat baik dan lancar. Video 1080 pixel 60 fps sekitar 3 menit, gue edit sederhana ya, seperti dikasih transisi, dikasih teks, kemudian edit warna sedikit lah gitu ya, dan dikasih background. Kemudian gue render, hasilnya video 3 menit bisa selesai di render dalam waktu 1 menit 55 detik. Yang jelas untuk aktivitas berat ya seperti ngedit video ataupun main game gitu ya, usahakan laptop harus nyolok ke chargerannya. Dan yang menariknya, charger laptop ini tuh sudah menggunakan USB Type-C. Jadi memudahkan kita membawanya kemana-mana. Oh iya, untuk aktivitas mengetik Google Doc, browsing, dan aktivitas kasual lainnya, sama gua pakai laptop ini bisa bertahan lebih dari 10 jaman. Tapi balik lagi ya, semua aktivitas itu ya pasti beda-beda ya. Jadi keawetan laptop juga bakalan berbeda-beda. Yang jelas, sekali ngecas laptop ini, kalau misalnya kalian kerja dari jam ya 7 sampai jam 4, jam 5 gitu ya, 8 jam lah intinya, laptop itu sudah bisa menemani kalian bekerja selama 8 jam. Nah, oke, baik, kesimpulannya. Selama gue mencoba laptop ini tuh sudah memudahkan gue untuk mengerjakan pekerjaan gue di mana saja. Mulai dari mengetik, browsing, kemudian karena ada stylus, gue biasa pakai untuk tanda tangan invoice, quotation gitu kan, sampai mengedit video buat bikin konten, gue lakuin di laptop ini. Layarnya juga sudah bagus ya, dan ada stylus tentunya ngebantu gue banget kalau lagi ngedit video di mode tablet. Jadi kalau misalnya pakai stylus, kan sekarang udah ada CapCut for PC ya, jadi maksudnya ngedit video pakai stylus itu jadi lebih presisi. Bahkan kalau misalnya gue ngedit foto di Photoshop aja pakai stylus, jadi mau di selectionnya tuh jadi lebih enak gitu, lebih gampang, jadi lebih presisi, nggak bakalan salah seperti gue kalau pakai mouse. Dan gak lupa juga ya, laptop ini tuh punya performa kencang, jadi mengerjakan kerjaan apa aja bisa. Nah, buat kalian yang konten kreator atau orang yang kreatif dan sering kerja di mana aja, menurut gua laptop ini tuh sangat cocok banget buat kalian beli. Mulai dari performanya, ada stylus, convertible, layarnya juga sudah standarisasi profesional ya, dalam arti udah 100% sRGB, jadi bisa menampilkan warna dengan sangat detail. Jadi laptop itu cocok banget buat kalian seorang konten kreator ataupun mungkin kalian seorang profesional, atau kalian yang memang lebih fokus terhadap akurasi warna. Layarnya juga ini udah sangat oke. Nah, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Atau mungkin kalau misalnya ditanyakan, langsung aja tulis kolom komentar atau DM gue di Instagram di @rizvanzon. Oke, ternyata syuting gua bosan capek. Oke, itu saja video kali ini. Gua pamit dan bye. Aduh. Halo, Wak. Oh iya, kurangnya laptop ini tuh ya, Wak. Gede, agak ribet dibawa kemana-mananya.